Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Matematika pada hari ini akan membahas tentang luas permukaan dan volume gabungan dari bangun ruang. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku catatan matematika kalian untuk mencatat rumus-rumus atau contoh soal yang tertera yang ada di video pembelajaran hari ini. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Kita awali dengan luas permukaan gabungan terlebih dahulu ya. Luas permukaan gabungan ini dari bangun ruang merupakan luas gabungan dari 2 atau lebih bangun ruang. Luas permukaan gabungan adalah menjumlahkan luas sisi terluar. Bagian yang dihitung adalah bagian yang terlihat saja. Sedangkan yang tidak terlihat atau yang berhimpitan itu tidak dihitung, ya. Ingat, bagian yang dihitung adalah bagian yang terlihat saja. Sedangkan yang tidak terlihat atau yang berhimpit itu tidak dihitung. Cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan yaitu menjumlahkan sisi tegaknya atau selimutnya kedua bangun dengan alas gabungan bangun. Berikut ini adalah tabel rumus luas permukaan bangun ruang. Yang pertama ada bangun ruang prisma. Rumus luas permukaannya yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Kalau tabung, rumus luas permukaannya 2 pi R kurung buka R plus T. Limas, rumus luas permukaannya yaitu luas alas ditambah luas selimutnya. Kerucut, rumus luas permukaannya yaitu pi R kurung buka S plus R. S di sini adalah selimut kerucut ya. Kemudian rumus bola yaitu 4 pi R kuadrat. Sedangkan kubus luas permukaannya 6 S kuadrat. Kalau balok, 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, berikut ini ada contoh soal. Bangun apakah ini? Ini adalah bangun limas segi 4 dan yang di bawahnya adalah bangun kubus. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan gambar berikut ini. Pertama kita harus cari diketahuinya terlebih dahulu ya. Diketahui rusuk kubus. Nih rusuknya ya, semua 8 cm. Kalau kubus kan semua sisinya sama ya. Rusuknya yaitu 8 cm. Kemudian sisi miring segitiga. Itu adalah 5 cm nih sisi miring ya, 5 cm. Kemudian alasnya segitiga. Itu sama ya dengan bawahnya berarti 8 cm. Yang ditanyakan luas permukaan bangun gabungannya. Pertama, kita harus cari tinggi segitiga dengan dalil Pitagoras. Nah, ini kita mau hitung sisi cari tinggi limasnya terlebih dahulu nih ya. Nih, kan ini nggak diketahui tinggi limasnya. Ini adalah sisi miringnya. Rumus menurut dalil Pitagoras yaitu T kuadrat sama dengan sisi miringnya 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Kenapa 4 kuadrat, Miss? Kan di sini ada 8 karena ini setengahnya ya. Kita mencari setengahnya. Ya, ini adalah rumus Pitagorasnya nih, ya. Kita mau cari tingginya. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Ya, 5 kuadrat berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Sedangkan 4 kuadrat berarti 4 kali 4 sama dengan 16. T kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16 sama T kuadrat sama dengan 9. Maka T sama dengan akar dari 9. Maka ketemu T-nya sama dengan 3. Ini belum selesai, ini baru ketemu tingginya. Selanjutnya, luas sisi tegak limas. Ini adalah luas keempat sisi tegak yang berhubungan dengan yang membentuk segitiga tersebut ya. L berarti luas permukaannya sama dengan 4 dikali luas segitiga. Sama dengan 4 dikali setengah
kali 8 dikali 3. Setengah kali alas kali tinggi ya. Tadi tingginya sudah ketemu 3. Berarti sama dengan 4 dikali setengah kali 8 itu adalah 4 dikali 3, 12. 12 kali 4, 48. Tadi baru ketemu limasnya. Sekarang kita mencari luas kubus. Luas kubus tanpa tutup. Karena tadi tutupnya berhimpit dengan limas. Itu tidak dihitung ya. Luas kubus tanpa tutup itu adalah luas keempat sisi tegak dan luas alasnya. Jadi L sama dengan 5S kuadrat. Kan harusnya luas permukaan itu adalah 6S kuadrat. Tapi karena tutupnya tidak ada, menjadi rumusnya 5S kuadrat. Berarti sama dengan 5 dikali 8 kali 8. S kuadratnya tadi kan S-nya sisinya 8 ya. Rusuknya 8 kali 8. Berarti 5 dikali 64 sama dengan 320 cm persegi. Luas bangun, hasil gabungannya kita harus jumlahkan ya. Pertama tadi limasnya 48 cm. Ditambah dengan luas kubus tanpa tutupnya 320. Berarti 48 ditambah 320. Ketemu hasilnya 368 cm persegi. Jadi luas permukaan bangunannya adalah 368 cm persegi. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitunglah luas permukaan bangun gabungan di bawah ini. Nah, di bawah ini ada bangun kerucut dan juga tabung. Ya, kita satu-satu ya. Ini dari nomor yang 2 dulu, contoh soal yang kedua. Gabungan tabung dan kerucut. Nih, diketahui dulu tinggi tabungnya adalah 14 cm nih ya. 14 cm. Kalau yang 26 ini adalah tinggi keseluruhan antara kerucut dan tabung. Berarti tinggi tabungnya hanya 14 cm ya. Diameter tabung nih, diameter dari ujung sampai ujung itu 10 cm. Kalau R jari-jarinya berarti setengahnya dari diameter yaitu 5 cm. Jari-jari tabung. Jari-jari tabungnya tadi ya 5 cm, kemudian tingginya, tinggi kerucutnya. Nih tinggi kerucut tadi berarti dikurangi ya 26 cm dikurangi 14 cm. 26 dikurangi 14 ya. Ketemu tinggi kerucutnya 12 cm. Yang ditanyakan, luas permukaan bangun campuran. Jawab. Cari terlebih dahulu sisi miring kerucut dengan dalil Pitagoras ya. S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini S kuadrat sama dengan berarti 5 kuadrat setengahnya ya jari-jarinya ditambah 12 kuadrat kan cari kerucut tadi tinggi kerucutnya 12. Berarti sama dengan 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144. 25 ditambah 144 ketemu S-nya sama dengan akar 169. Maka S sama dengan 13. Maka di sini luas gabungan, yaitu luas tabung tanpa tutup ditambah dengan luas selimut kerucut. Ya, L sama dengan pi R kuadrat ditambah 2 kali pi RT ditambah pi RS ya. Dihitung pi-nya pakai 3,14 dikali 5 dikali 5. Kemudian ini ditambah 2 kali 3,14 dikali 5 dikali 14. Dan ditambah 3,14 kali 5 dikali 13. Maka ketemu hasilnya 78,5 ditambah 439,6 ditambah 204,1. Maka L sama dengan 722,2 cm persegi. Jadi luas permukaan gabungannya 722,2 cm persegi ya. Nah, di sini tadi soal nomor 3 ya. Itu ada bangun prisma. Ini prisma segitiga dan di bawahnya adalah balok. Pertama-tama kita harus tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui panjang baloknya itu adalah 10 meter. Kemudian lebar baloknya 6 meter. Tinggi balok 1 meter ya. Ini panjang, lebar, tinggi. Kemudian alas segitiga itu 6. Nih ya, alasnya segitiganya 6. Kemudian tinggi segitiganya 1. Kenapa 1, Miss? Nih, karena ini kan kalau keseluruhan dari prisma dan balok itu kan 2. Sedangkan punyanya si tinggi balok 1. Berarti 2 dikurang 1, 1 ya tinggi segitiganya. 1 meter.
Yang ditanyakan, luas gabungan untuk membuat tenda parasut. Ingat ya, daerah yang berhimpit ini tidak dihitung. Membuat tenda parasut berarti di tengah-tengahnya tidak ya, dan di bawahnya juga tidak ada. Jawab. Luas balok tanpa alas dan tutup berarti ya, tanpa alas dan tutup baloknya. Maka menjadi L sama dengan 2 kali L kali T ditambah panjang kali lebar. L sama dengan 2 kali 6. Lebarnya 6 ya, kali 1 ditambah 10 dikali 1. L sama dengan 2 dikali 6 kali 1, 6. 10 kali 1, 10. Berarti 2 dikali 16, 32 meter persegi. Ini baru luas balok. Kemudian mencari luas prisma tanpa satu sisi ya. Ini kita cari pakai dalil Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya tadi 3 meter ya, setengahnya dari alas. Kemudian ditambah 1 meter, sama dengan 3 kali 3, 9, ditambah 1 kali 1, 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. S sama dengan akar dari 10, itu 3,16 meter. Kemudian kita masukkan ke rumusnya ya. Luas dua sisi prisma segitiga. Itu berarti L sama dengan 2 dikali 10 dikali 3,16. Sama dengan L-nya 63,2 meter persegi. Selanjutnya untuk luas tutup prisma segitiga itu berarti L sama dengan 2 dikali setengah dikali 6 dikali 1. Setengah kali 6, 3. 3 kali 1, 3 ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Maka luas keseluruhan, luas gabungannya L sama dengan 32 nih ya. 32 ditambah 63,2 ditambah 6. Sama dengan 101,2 meter persegi. Ini luas gabungannya. Next, kita masuk ke volume gabungan bangun ruang. Volume bangun gabungan merupakan jumlah dari volume bangun-bangun pembentuknya. Untuk dapat menentukan volume gabungan dua buah bangun ruang atau lebih, ini kita harus menghitung volume bangun-bangun yang menyusun bangun gabungan tersebut. Jadi kita hitung satu-satu seperti tadi mencari luas permukaan ya. Berikut ini adalah tabel beberapa rumus volume bangun ruang. Yang pertama, rumus volume prisma, V sama dengan luas alas kali tinggi. Rumus volume tabung, V sama dengan Pi R kuadrat kali T. Rumus volume limas, V sama dengan 1/3 kali luas alas kali T. Kemudian rumus kerucut, volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat dikali T. Rumus volume bola, 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Kemudian rumus volume kubus, V sama dengan S pangkat 3. Rumus volume balok, berarti V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berikut ini adalah contoh soalnya. Nih, di sini ada contoh soal ketika Edo sedang sakit, ia harus minum obat. Nah, obat yang harus diminum tersebut berbentuk kapsul, seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan ya, ini kapsulnya berbentuk setengah bola. Setengah bola ada 2 dan juga tabung ya. Jadi ada 1 bola, sama aja kan setengah tambah setengah 1 ya. 1 bola dan 1 tabung nih ya. Ini tinggi kapsulnya 3,5 mm. Oh, bukan tinggi kapsul, tetapi tinggi setengah bolanya ya. Kemudian kalau tinggi tabungnya saja itu adalah 8 mm. Ya. Kalau jari-jarinya 3,5 mm ya. Karena diameternya diketahui 7 mm, maka jari-jarinya 3,5 mm. Yang ditanya, berapa milimeter kubik volume kapsul tersebut? Kita tulis dulu diketahui diameter sama dengan 7 mm, maka R-nya sama dengan 3,5 mm. Kemudian tinggi kapsulnya 15, maka tinggi tabungnya 15 dikurangi 7 sama dengan 8 mm. Yang ditanyakan volume kapsul. Volume gabungannya ya, tadi ada 1 bola dan 1 tabung berarti ya. V sama dengan, ini volume tabung, V sama dengan Pi R kuadrat dikali T.
Pi-nya pakai 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 8 sama dengan 308 mm kubik. Kemudian volume yang kedua adalah volume bolanya. Rumusnya 4/3 Pi R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 3,5. Ketemu hasilnya 179,67 mm kubik. Kemudian kita hitung nih, baru volume gabungannya, yaitu volume yang pertama, volume tabung ditambah volume bola sama dengan 308 ya, 308 ditambah 179,67 sama dengan 487,67 mm kubik. Ini adalah volume kapsulnya keseluruhan. Next, contoh soal yang kedua tentang volume. Di sini ada bangun apa? Prisma segi 4, pintar. Kemudian di bawah sini adalah cari volume balok ya. Jadi ada cari volume balok dan juga volume limas. Diketahui yang pertama adalah panjang balok, yaitu 15 cm. Kemudian lebarnya 10 dan tingginya 8 cm. Kalau limas itu tingginya berarti 16 dikurangi 8, kan keseluruhannya 16. 16 dikurangi yang si baloknya 8. 16 kurang 8 berarti 8 cm. Yang ditanya volume gabungan. Jawab yang pertama volume limas kita cari dulu ya. 1/3 kali Pi kali P panjang kali lebar kali tinggi limas. Itu berarti 1/3 dikali 15 dikali 10 dikali 8. Ya, ketemu sama dengan 400 cm kubik. Kemudian di sini volume yang kedua adalah volume balok. Rumus volume balok P panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 15 kali 10 kali 8 ketemu 1200 cm kubik. Kemudian volume ketiga volume gabungannya ya. Volume gabungan berarti volume yang pertama limas ditambah volume yang kedua balok. 400 ditambah 1200 sama dengan 1600 cm kubik. Jadi volume gabungan bangunan tersebut adalah 1600 cm kubik. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran dari luas gabungan bangun ruang dan juga volume gabungan bangun ruang. Semoga kalian bisa dipahamkan ya atas penjelasan Miss Novi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.